Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 9. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan lebih semangat lagi belajarnya di tahun ajaran baru ini ya. Oke teman-teman, walaupun kita masih pandemi dan pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh atau daring, semoga tidak mengurangi semangat teman-teman dalam menggali ilmu. Oke, sebelum kita mengupas apa sih yang harus kita pelajari di kelas 9 ini, nah kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Islam dan sains. Islam sesungguhnya memuliakan orang-orang yang berilmu. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Nah, ini ada di surat Al-Mujadalah ayat 11 nih. Ya, jadi teman-teman, semoga kita jadi semakin semangat lagi mempelajari ilmu, menambah ilmu, menggali ilmu, menjemput ilmu, ya. Karena sesungguhnya derajat orang yang berilmu itu tadi Allah tinggikan. Oke. Kita kenalan dulu nih sama Jabir bin Hayyan atau Jabir ibnu Hayyan. Jabir ini adalah seorang ilmuwan kimia di masa Abbasiyah. Nah, ini dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern. Kenapa dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern? Karena sebelumnya para ahli kimia itu hanya melakukan eksperimen secara acak atau tidak terstruktur. Nah, kemudian setelah Jabirlah yang memperkenalkan melakukan eksperimen dengan sistem yang secara terstruktur, ada observasi, kemudian dan sebagainya. Jabir juga banyak menciptakan alat-alat eksperimen kimia nih. Tuh. Oke, kemudian di lain sisi ada Abbas ibnu Firnas. Nah, Abbas ibnu Firnas ini adalah seorang ilmuwan matematika dan sains. Nah, dia menjadi inspirator teknologi pesawat terbang. Tuh ya. Abbas ini dikenal sebagai manusia pertama yang berhasil terbang. Oke, kalau teman-teman tahu ketika ditanya siapa sih penemu pesawat terbang, pasti jawabannya Wright bersaudara ya. Nah, tapi ternyata jauh sebelum itu sesungguhnya manusia pertama yang berhasil terbang adalah Abbas ibnu Firnas ya. Tuh, berhasil terbang di tahun 800-an atau abad ke-9 Masehi. Oke. Jadi Abbas ini berhasil terbang setelah melihat percobaan salah seorang rekannya namanya Armen ya. Nah, Armen ini melakukan percobaan menerbangkan dirinya sendiri, tapi waktu itu belum pakai alat bantu seperti pesawat ya. Jadi alih-alih hanya seperti baju parasut lah tuh. Nah, kemudian dari situ Abbas memiliki ide untuk membuat pesawat terbang. Nah, ketika itu Abbas membuat pesawat terbang karena terinspirasi dari burung elang. Jadi Abbas membuat kedua sayap untuk menyeimbangkan ketika terbang atau melaju di udara. Nah, pada percobaan perdananya itu ketika itu Abbas berusia 64 tahun. Wah, sudah tua ya. Jadi melakukan percobaan perdana menerbangkan dirinya dengan pesawat itu justru ketika usia tua. Kenapa? Karena usia mudanya memang dilakukan riset-riset. Nah, Abbas menerbangkan dirinya waktu itu berhasil mengudara selama 10 menit. Tapi kemudian ya ketika mendarat karena kurang memperhatikan pendaratan, jadi Abbas waktu itu hanya memperhitungkan bagaimana mengudara tapi tidak memperhitungkan bagaimana mendarat. Jadi Abbas gagal mendarat nih sehingga mengalami cedera yang cukup serius. Tuh. Sehingga akhirnya Abbas tidak berhasil menjalani percobaan-percobaan berikutnya. Nah, tapi setelah kegagalan itu justru Abbas jadi memiliki ide tuh ya. Ketika melihat burung terbang, nah Abbas melihat bahwa sesungguhnya burung itu memiliki sayap dan ekor untuk mengontrol kecepatannya. Tuh, jadi Abbas bisa memperhitungkan bagaimana membuat kecepatan itu menjadi melambat untuk mendarat berikutnya. Nah, tapi alih-alih percobaan, Abbas hanya dapat menuliskannya melalui buku-buku penelitiannya. Dan kemudian ini dibaca oleh banyak para ilmuwan barat yang menjadi inspirasi untuk membuat pesawat terbang. Oke, jadi teman-teman, ketika dahulu Islam berjaya dengan banyaknya para ilmuwan, nah, semoga ini membuat kita jadi semakin semangat agar kita juga bisa menjadi generasi Islam yang membanggakan nih. Oke?
Jadi, sekarang kita cek ya yang mau kita pelajari. Karena semua kejayaan di atas tadi ya, kejayaannya Jabir, kesuksesannya Abbas itu berawal dari proses belajar mereka. Oke, jadi kita tidak boleh berhenti belajar. Oke, kita cek yuk yang mau kita pelajari di IPA kelas 9 semester ganjil. Oke, yang pertama adalah sistem reproduksi pada manusia. Oke, proses penciptaan manusia ini dijelaskan Allah melalui Al-Quran. Fakta tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan penciptaan manusia, padahal ketika itu belum ditemukan mikroskop, bahkan membuat beberapa ahli embriologi masuk Islam. Oke, seperti apa ini? Nanti kita akan pelajari pada babnya ya. Nah, yang kedua, materi berikutnya adalah sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalau tadi pada manusia, yang ini pada tumbuhan dan hewan. Jadi ternyata nggak sama nih, setiap makhluk hidup memiliki sistem reproduksinya masing-masing. Sebagai contoh, kita bandingkan ya, badak Jawa yang bercula 1, Rhinoceros sondaicus, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan banteng, Bos javanicus yang satu habitat dengannya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena badak Jawa memiliki perkembangbiakan atau reproduksi yang lebih lambat. Nah, sehingga ketika kita belajar sistem reproduksi, kita akan tahu bagaimana fakta-fakta di lapangan dan fenomena yang terjadi. Oke, nah yang berikutnya nih, kalau tadi adalah materi biologi, yang ini adalah materi fisika, listrik statis. Kamu pernah lihat petir? Kenapa sih bisa terjadi petir? Nah, melalui konsep listrik statis, ini akan dijelaskan. Yang berikutnya adalah listrik dinamis. Nah, pas lagi memposting di Instagram, tiba-tiba HP kamu mati karena kehabisan baterai. Terus apa yang kamu lakukan? Buru-buru deh ambil charger HP dan ngecas tuh HP. Lalu seketika menyala kembali karena HP mendapatkan energinya. Nah, kenapa ya bisa begitu? Itu adalah konsep listrik dinamis. Oke? Nah, kita akan belajar itu nanti di listrik dinamis. Pewarisan sifat. Wah, ternyata sifat bisa diwariskan ya. Sifat kayak apa tuh yang diwariskan? Nah, ini ada seorang anak yang nemu foto papanya pas masih kecil di album foto di rumah nenek. Lucu deh, kata dia. Ternyata pas kecil papa mirip aku. Aku yang mirip papa berarti. Nah, jadi sifat di sini adalah sifat secara fisik ya, bukan sifat misalkan sifat baik, sifat jujur, dan sebagainya. Tapi ini adalah sifat penampakan arti fisik. Rambutnya yang warnanya pirang, matanya yang besar, nah yang seperti itu. Ini akan kita pelajari di pewarisan sifat. Tuh. Nah, yang berikutnya adalah bioteknologi. Awalnya berangan, seandainya ada semangka yang nggak ada bijinya. Jadi kan nggak repot ya kalau mau makan semangka. Seandainya ada beras yang warna-warni, jadi menarik deh, nggak perlu dikasih pewarna makanan lagi. Nah, bioteknologi menjawab pengandaian itu. Oke? Itu adalah materi yang akan kita pelajari di semester ganjil kelas 9. Nah, ini adalah variasi aktivitas kita. Ya, banyak jalan untuk menjemput ilmu pengetahuan. Jadi nanti kita akan belajar melalui e-book yang ada di tab kamu masing-masing. Kemudian akan ada video materi seperti ini. Kemudian akan ada latihan soal. Ini bisa via Quizizz maupun via GCR, Google Classroom. Kemudian setelah latihan soal juga akan ada pembahasan soalnya nih via Zoom dan Google Meet atau Google Meet ya. Jadi nanti bisa pakai Zoom atau Google Meet nanti tergantung kondisi. Kemudian kita juga akan ada praktikum dan tugas. Nah, praktikum di sini kita bisa praktikum secara real dengan bahan yang ada di rumah ataupun nanti secara online. Jadi praktikumnya online nih. Kayak gimana? Nanti lihat aja ya. Kemudian akan ada tes formatif. Nah, ini dilakukan via GCR, Google Classroom kamu. Oke? Gimana penilaiannya? Jadi penilaian yang diambil adalah dari afektif, kognitif, dan psikomotor. Afektif, ini yang dinilai adalah kehadiran kamu yang pertama. Jadi diharapkan kamu selalu hadir ya.
Kemudian ketepatan waktu dalam mengikuti pembelajaran maupun ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas nih. Dan juga attitude kamu ya. Jadi bagaimana sikap kamu ketika berinteraksi dalam grup yang ada di media pembelajaran. Kemudian kognitif, ini yang dinilai adalah kumpulan dari nilai-nilai tes formatif kamu, kemudian nilai PTS kamu, dan nilai PAS kamu. Ya, ini digabung dan kemudian dirata-rata, maka itulah nilai kognitif. Psikomotor ini adalah keterampilan, jadi yang diambil adalah tugas dan latihan soal. Oke? Nah, setiap hal perlu ada rules-nya ya, supaya kita jelas bagaimana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Nah, diharapkan yang pertama teman-teman fokus ya. Jadi ketika pembelajaran, fokus, benar-benar ikuti dan lakukan setiap instruksinya. Kemudian on time, tadi tepat waktu ya. Kemudian polite atau sopan, jadi semoga teman-teman bisa bersikap baik ketika berinteraksi satu sama lain dan aktif. Aktif di sini adalah maksudnya ketika kamu memang tidak memahami atau masih bingung nih, nah silahkan bertanya, jangan malu-malu, boleh di grup, boleh juga japri. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.